Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan di chapter 4 ini Managing in a Global Environment. Jadi topik ini memiliki relevansi yang sangat tinggi atau sangat relevan dengan kondisi sekarang Managing in a Global Environment. Global Environment ini mensyaratkan boundless management. Jadi manajemen yang tidak dibatasi oleh tempat dan seterusnya, tidak dibatasi jarak dan lain-lain. Seperti kita ketahui kondisi sekarang yang di Indonesia bahkan secara global sedang dilanda pandemi corona. Salah satu yang sedang diingatkan atau dilakukan oleh pemerintah adalah pembatasan sosial, menjaga jarak, social distance dan lain sebagainya. Dalam periode-periode seperti ini batasan menjadi sangat penting. Bahkan berkumpul saja dilarang, harus ada jarak. Nah, jarak ini dalam pembahasan kita kali ini menjadi sesuatu yang diabaikan. Jadi tidak ada masalah dengan jaga jarak, bahkan jarak secara global sekalipun. Banyak bisnis yang sukses di skala kecil. Jadi memang kesuksesan bagi masing-masing orang berbeda, tapi buku ini membicarakan skop yang seluas-luasnya. Jadi ketika kita menjalankan suatu usaha, suatu perusahaan, kita menjadi manajer di suatu perusahaan, jika kita tidak berpikir secara luas, secara internasional, maka Anda bukan manajer yang bagus. Walaupun katakanlah jabatan kita hanya sebagai manajer cabang, misalkan yang hanya ngurusi operasional satu kabupaten atau satu kota, tapi tetap kita harus tetap berpikiran secara global. Bagaimana produk ini tidak hanya beredar, tidak hanya eksis di satu tempat, satu kota saja, tapi juga bisa eksis di tempat-tempat yang lain. Di tempat lain tentu ada hambatannya. Teritori makin luas, makin terasa hambatannya. Apakah itu hambatan budaya, hambatan politik, hambatan ekonomi, dan lain sebagainya. Ada kesulitan tersendiri jika kita akan menjalankan bisnis kita dalam batas-batas yang lebih luas. Sesuatu yang bisa diterima secara lokal di daerah asal, di home country, belum tentu bisa diterima di daerah lain. Itu hambatan, contoh hambatan socio-cultural, sosial budaya. Bahkan produk apa yang sangat global kira-kira katakanlah ada di semua negara. Tentu kita tahu Coca-Cola gitu kan. Coca-Cola di semua negara ada. Atau misalkan waralaba, McD, Pizza Hut, dan lain sebagainya. Kalau misalkan Anda coba atau barangkali nanti Anda ada kesempatan untuk melakukan perjalanan lintas negara, misalkan ke Brasil, ke Meksiko, di sana Coca-Cola ada, tapi coba rasakan, akan mempunyai taste yang berbeda dengan Coca-Cola yang ada di sini. Jadi meskipun produk itu terstandar dan ada di mana-mana, tapi tetap ada sesuatu yang berbeda. Ada sesuatu ciri khas yang berbeda. KFC sekalipun yang di Indonesia mungkin kalau kita bepergian ke daerah lain, wah yang penting makan KFC aja sudah terstandar, sudah pasti enak gitu. Ya standar itu berlaku sama di Indonesia atau bahkan mungkin di negara-negara Asia Tenggara, tapi di negara-negara Amerika, Eropa sana mungkin rasanya kalau di sini lebih spicy, di sana lebih hambar kalau kita bilang gitu kan. Kalau mereka yang bilang di sini kayak makan bumbu, enakan di sana gitu. Jadi ada perbedaan-perbedaan sosio-cultural. Kemudian legal political pasti ada. Setiap negara punya hukumnya sendiri-sendiri, punya cara sendiri-sendiri untuk menjaga perekonomiannya. Masuk akal bila misalkan saya contohkan mobil saja ya, yang Anda beli, yang kita beli di Indonesia dengan CBU completely built up, pasti harganya lebih mahal daripada yang knockdown. Kenapa? Karena ada tambahan pajak. Pemerintah melindungi industri dalam negeri. Kalau bisa dirakit di sini, kenapa harus dirakit di luar? Nah, perlindungan itu diterapkan secara legal berupa pajak.
Seperti itu. Hambatan ekonomi misalkan utamanya adalah daya beli atau kondisi ekonomi, social economic status, SES, SES A, SES B dan lain sebagainya. Barang-barang yang laris di SES B misalkan belum tentu laku dijual di masyarakat yang mempunyai SES A. Jadi di situ juga menjadi peranan juga. Salah satu pertimbangan yang utama kenapa kita harus memasarkan suatu produk atau menyediakan suatu produk di daerah tertentu adalah daya beli. Indonesia ini sangat subur, daya belinya tinggi. Jadi kita bisa bilang apapun produk yang ditawarkan pasti laku, pasti ada pembelinya. Katakanlah mulai mobil sekelas Agya, Ayla, di sini laris manis. Tapi sekelas Alphard juga laris manis, ada saja pembelinya. Jadi kayak beberapa data ya memang ada ya, selalu ada perbedaan misalkan tingkat lakunya dan sebagainya, tapi itu sangat worth it untuk tetap dilakukan penjualan. Data penjualan kemarin saya lihat penjualan Alphard di Indonesia selama setahun itu nyampe angka di atas 3.500. Luar biasa, banyak orang kaya di tempat kita. Itu pembelian baru, bukan termasuk pembelian bekas. Jadi selama dilihat ada pangsa pasarnya, ada yang beli, ada yang mampu beli, ya sudah, lakukan saja gitu. Pasti produk itu juga akan bisa terjual. Nah, banyak cara untuk melakukan perdagangan di berbagai negara. Ya, antara utamanya adalah kita harus nembus legal political itu. Salah satu cara yang biasa dilakukan adalah dengan multinational corporation, yaitu sebuah entitas atau badan usaha yang ada di setiap negara atau mulai memasuki pasar asing. Jadi di dalam dunia yang katakanlah tanpa batas ini, jadi bisnis menjadi semakin universal. Jika menciptakan suatu inovasi, suatu produk dan lain sebagainya, langsung terpikir bagaimana produk itu bisa menjangkau seluruh penjuru dunia. Jadi perusahaan harus mulai berpikir secara global, meluaskan batasan-batasannya. Tidak hanya dipasarkan untuk satu tempat tertentu saja, tapi harus sudah mulai mengglobal. Kenapa? Kenapa harus seperti itu? Di antara alasannya adalah pasar domestik sudah menjadi semakin jenuh. Sudah tidak bisa ditambah lagi. Peningkatan biaya faktor produksi sudah tidak menghasilkan penjualan lagi. Itu beberapa syarat di antaranya. Jadi sudah benar-benar mengglobal. Orang sudah tidak tahu lagi produk saya ini berasal dari mana. Ya, dengan meledaknya perekonomian di Cina, memang orang bisa sangat mudah ini barang pasti made in China gitu kan. Tapi untuk barang-barang yang lain yang lebih spesifik, tentu orang sudah menjadi sulit untuk mengatakan barang saya ini produk mana, karena produk dari seluruh negara sudah masuk menjadi satu. Ada 4 tahap yang harus dilakukan untuk melakukan globalisasi. Yang pertama, domestic stage. Jadi pasar potensial terbatas di tempat asalnya. Jadi semua marketing, semua produk dipasarkan di tempat asalnya. Kemudian masuk ke international stage, di situ sudah mulai melakukan ekspor. Jadi beberapa item, beberapa barang sudah mulai mengadopsi hal-hal yang detail domestik yang sudah ada. Modifikasi sudah menyesuaikan tempat di mana produk dipasarkan secara domestik. Akan kita sambung ke video selanjutnya.